Dan saya pun merasa terpukul karena ini harapan satu-satunya saya di tahun 2018. Saya pun menangis di tempat pendaftaran dan tidak mau pulang. Saya merasa kecewa, saya nangis. Di depan saat pengumuman itu, saya peluk orang tua saya peluk mama saya. Kenapa hanya mereka yang bisa masuk? Apa karena kita bukan anak pejabat? Pada tahun 2019, saya mencoba, tapi dengan kesempatan hanya sekali saja. Semangat, salam Untuk adik Abdul. Closing. Tetap semangat. Pantang menyerah. Tetap semangat, pantang menyerah kita. Pantang menyerah dan tetap semangat. Izin memperkenalkan diri, nama David Partogi Sagala, nomor AK 2019-287, asal Cianjur, jabatan dan Kikor B remaja. Izin memperkenalkan diri, nama Ignatius Kristanto Wibowo Karundeng, nomor AK 2019-326, asal Cimahi. Saya akan menceritakan tentang pengalaman saya untuk masuk Akmil. Pertama, saya mulai dari 2017. 2017 itu saya baru lulus dari sekolah SMA Mardioana Cianjur dan saya mengikuti tes Akademi Militer dengan berlatih bersama teman-teman di Cianjur. Saya mengenal tentang jasmani semuanya lewat teman-teman saya dengan cara bertanya dan melatih fisik saya. Banyak bertanya dengan orang-orang kodim juga, saya jadi tahu celah-celah di mana yang bisa saya tonjolkan, kesempatan saya untuk menampilkan diri saya kalau bahwa saya ini terbaik untuk masuk Akademi Militer. 2017 saya mencoba, saya mulai dari Panda awal. Saya melaksanakan seperti biasa itu jasmani. Saya telah melaksanakan latihan selama dari kelas 3 SMA saya lakukan semua. Dari bangun pagi saya sempatkan lari hanya keliling kampung saja. Dan sekitar jam 5 saya laksanakan kegiatan jasmani Garjas B seperti push up, pull up, sit up bersama teman-teman saya. Dan pada tahun 2017 saya masuk Panda. Saya bersama teman-teman baru tahu ada yang namanya tes psikologi dan seperti tes koran, tes warteg, semuanya saya lakukan dan juga tes gambar. Saya banyak bertanya bersama catar-catar dahulu, ini bagaimana cara pengerjaannya, dan mereka juga banyak sekali memberikan masukan seperti apa teknik-tekniknya maupun cara supaya kita mendapatkan nilai yang bagus. Dan untuk penerimaan tahun 2017 ini saya gagal karena di ranking saya tidak mencukupi atau tidak lulus syarat. Saya mengolah diri saya atau saya mengevaluasi diri saya bersama orang tua saya, apa kekurangan saya. Saya berdoa setiap hari kepada Tuhan untuk mengikuti tes pada tahun 2018. Tahun 2018 ini saya banyak memberikan juga arahan kepada catar-catar berikutnya juga, walaupun saya masih memang belum masuk juga. Saya tapi memberikan pengalaman saya waktu di Panda. Dan kami semua berlatih bersama saat di Cianjur.
Dan juga saya meminta masukan dari orang tua bagaimana supaya anakmu ini bisa masuk agar membanggakan kalian semua sekeluarga di sini. Walaupun kita memang orangnya memang kurang, tapi saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk membanggakan kami sekeluarga. Untuk tahun 2018 saya mengikuti semuanya. Saya tes kembali. Saya hanya bisa sampai Panda kembali dan saya gagal kembali di perankingan. Masih gagal di Pantohir, Panda. Saya merasa kecewa, saya nangis. 11.359. Siap. Hengki Sebelas 373 Ardian Di depan saat pengumuman itu, saya peluk orang tua saya peluk mama saya teriak, "Mah, lihat tuh anak orang lain, lihat itu anak orang pejabat. Mereka kenapa bisa masuk semua? Kenapa saya tidak? Kenapa hanya mereka yang bisa masuk? Apa karena kita bukan anak pejabat?" Tapi mama saya selalu memberikan yang terbaik, memberikan evaluasi seperti apa, bagaimana nak, katanya. Apakah ini cukup untuk kita nak? Apa ini yang terbaik dari Tuhan nak, katanya. Terus saya cuma bisa jawab, "Mah, doain saya mah, semoga saya tahun depan masuk mah. Walaupun kita kayak gini keadaan mah, doain saya mah." Pada tahun 2019 saya mencoba, tapi dengan kesempatan hanya sekali saja saya mencoba. Karena apabila saya gagal lagi, saya sudah tidak mau lagi untuk mencoba kembali. Dan di situ saya didatangi oleh saudara saya dari kepolisian. Sekarang dia sudah di Polres Cianjur bertugas. Sebelumnya dia selalu cerita bagaimana kalau kamu mengikuti tes bintara polisi, baik, katanya. Saya akan melaksanakannya juga. Saya diberitahu arahannya juga bagaimana tes polisi, bagaimana seperti ini. Tapi mama saya juga menguatkan saya untuk masuk tes Akmil. Nak, kayak mama punya feeling kuat, Mak. Kayaknya kamu memang tahun ini nak. Mama dapat firasat mak. Saya mencoba dua-duanya. Dari mulai tes polisi dan tes Akmil. Puji Tuhan, untuk segala tes dari polisi maupun Akmil semuanya tidak bentrok. Pada kemudian hari, saya melaksanakan tes polisi terlebih dahulu. Saya laksanakan semuanya. Saya laksanakan sampai saya tes Pantohir, dan itu semuanya tidak bertentangan dengan jadwal Akademi Militer. Pada saat Pantohir, saya melihat ranking saya lulus bintara polisi. Saya di situ bertanya ke mama saya, "Mah, saya lulus mah, bagaimana mah? Apa kita ambil saja polisi ini? Ini sudah pasti mah, ini sudah pasti." Tapi mama saya menguatkan, "Nak, katanya, bagaimana kalau kamu coba kembali Akmil?" Pada saat itu, saya memasuki tes Panda kembali. Saya di situ merasa takut saya gagal. Tapi saya kuatkan, saya berdoa terus. Saya berdoa, novena 3 Salam Maria. Saya berdoa terus bersama keluarga saya. Pada saat tes, saya cuma bisa andalkan Tuhan. Saya ingat-ingat kembali bagaimana tes psikologi, tes Garjas, semuanya saya ingat kembali. Dan puji Tuhan saya lulus pusat. Lalu saya kabarkan orang tua saya, "Mah, puji Tuhan mah, saya lulus, abang lulus mah, puji Tuhan mah."
saya dengan cara memeluk mama saya sambil menangis. Puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat kita semua. Puji Tuhan. Lalu saya menuliskan surat pengunduran diri untuk tidak mengikuti kembali tes Bintara Polisi. Saya bersama keluarga mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara kami berdoa dengan keluarga besar kami. Kita laksanakan doa di rumah sendiri dengan secara rohani dan juga dengan secara adat. Dari situ, setelah saya siap secara jasmani dan rohani, saya siap berangkat untuk ke pusat. Saat di pusat, saya bertemu dengan para catar-catar dari kodam lain, dari sekolah lain. Saya banyak bertukar pikiran dengan mereka semua. Saya banyak cerita, saya banyak menyerap wawasan dari mereka semua. Bagaimana cara supaya kita melaksanakan tes ini dengan benar. Seperti tes psikologi lapangan dan tes akademik. Saya di situ mempunyai kesempatan dari teman-teman catat saya yang memberikan soal-soal latihan di barak. Kami belajar bersama, kami mengetahui cara-caranya. Saya diberi arahan bagaimana cara mengerjakan soal ini, bagaimana mendapatkan hasil yang bagus. Puji Tuhan, pada pelaksanaan tes di sana, saya dinyatakan lulus masuk Akademi Militer dengan nomor AK 2019-287. Selanjutnya, saya akan menceritakan pengalaman saya dari semenjak sipil, lulus SMA sampai menjadi seorang taruna Akademi Militer. Yang saya alami hampir sama dengan rekan saya David Partogi Sagala. Hanya perbedaannya saya lebih lama dan lebih dahulu mencoba tes, yaitu pada awal tahun 2015. Pada saat saya sekolah, saya merasa bahwa saya itu paling muda di sekolah. Karena pada saat lulus baru berumur 17 tahun. Dan pada saat sekarang di Akademi Militer mungkin saya sebagian masuk golongan yang tua karena saya terlambat daftar dan terlambat masuknya. Awal mula cerita tahun 2015, saya bercita-cita ingin menjadi seorang taruna Akademi Militer karena memang di SMA saya trennya banyak yang masuk Akademi Militer dan saya tertarik mulai dari menonton video serta membaca-baca tentang Akademi Militer dan saya ingin mencobanya. Pada saat saya datang ke Kodam untuk menanyakan informasi, ternyata umur saya kurang untuk memasuki Akademi Militer. Tetapi di tahun itu saya tidak mau hanya sia-sia saja tidak mencoba. Akhirnya ada informasi bahwa umur 17 tahun bisa mencoba ke Akademi Kepolisian. Dan saya niat untuk mencoba tes Akademi Kepolisian. Tanpa ada basic dari keluarga kepolisian, saya mencoba mendaftarkan diri dan memberanikan diri. Setelah menjalani sekian banyak tes, puji Tuhan saya sampai di tahap pantohir. Dan pada saat di pantohir, nomor saya disebutkan bahwa rankingannya tidak masuk untuk berangkat ke pusat. Dan pada saat itu saya pun masih labil karena saya disidang lalu ditanyakan nomor saya 1010P0032, apakah kamu siap menjadi seorang bintara? Dengan jawaban spontan tanpa ada konsultasi dari orang tua, saya pun hanya diam dan lalu saya disuruh keluar untuk mencoba lagi tahun depan. Pada saat itu saya menelpon orang tua saya, "Halo Mama di mana? Ini tesnya pantohirnya sudah selesai." Orang tua saya menjawab, "Oh nak, puji Tuhan kamu masuk ya. Mama ini di rumah." Terus saya menjawab, "Tidak tidak masuk. Tadi ditawari masuk bintara, tapi saya bingung menjawab apa jadi saya diam aja. Akhirnya saya disuruh keluar." Oh, dari situ saya nangis karena yang lain sudah dijemput orang tua dan saya dalam keadaan
gugur tidak dijemput oleh orang tua. Pada saat itu sampai ke rumah saya nangis menyesal, tetapi saya ingat bahwa mencoba akademi kepolisian hanya karena belum cukup umur untuk mencoba tes akademi militer, dan hanya untuk menguji mental dan mencari tahu di mana kekurangan saya. Dan saya pun bersyukur dengan hanya mencoba saya bisa mencapai tahap ke Pantohir. Akhirnya bapak saya memberi saya semangat dan mengarahkan saya agar bisa lebih baik lagi di tes tahun 2016. Di tahun 2015 ini saya menganggur dan tidak ikut kuliah karena saya bingung harus kuliah di mana karena sudah telat, sudah mencapai Pantohir dan kuliah pun sudah tutup. Pada akhirnya saya ikut seperti bimbingan jasmani dan belajar akademik untuk tes di 2016. Pada tahun 2016 saya mencoba lagi mendaftarkan diri ke akademi militer. Karena umur sudah cukup dan saya merasa senang, saya pun optimis karena di Akpol pun saya mencapai Pantohir. Pada saat itu saya mencoba tes dan daftar, dan akhirnya setelah mencoba tes saya hanya mencapai di tahap parade, dan saya pun di situ hancur. Oh, ini yang saya impikan, ternyata saya hanya bisa sampai tahap parade. Pada saat itu pun saya sangat terpukul dan memiliki perasaan tidak mau melanjutkan kemana-mana lagi. Tetapi dengan bapak saya memberi semangat dan memberi saya arahan tiap hari, akhirnya saya pun masih bisa semangat dan mau mencoba lagi tahun depan. Pada saat itu om saya bertanya kepada saya, terus kelanjutannya kamu mau kemana? Siap, saya bilang mau mencoba lagi tahun depan dengan mencoba Garjas dan ikut bimbingan-bimbingan yang lain. Dan om saya memberi arahan bahwa sebaiknya kamu ikut kuliah dulu aja daripada waktunya kosong. Jadi setidaknya kalau tahun depan masih gagal, kuliahnya naik tingkat. Tahun depannya masih gagal, kuliahnya naik tingkat. Di situ pun saya tidak mau dan om saya menantang saya. Yaudah kamu tes aja kuliah di swasta di Unjani. Kalau kamu masuk, om yang biayain, katanya gitu. Dan saya pun tertarik, akhirnya saya mencoba tes dan akhirnya masuk. Setelah itu saya menjalani kuliah di Unjani di jurusan psikologi. Pada saat masuk kelas psikologi, ternyata banyak catar-catar yang belum memiliki rezeki untuk masuk Akmil. Meskipun saya memiliki banyak teman sambil kuliah, sambil mempersiapkan diri untuk tes tahun berikutnya. Setelah itu, di tahun 2017, sambil kuliah saya mencoba mendaftar lagi di Akademi Militer, Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Angkatan Laut. Karena saya tidak mau seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya mendaftar satu, setelah gugur tidak ada pegangan yang lainnya. Pada saat itu, puji Tuhan tahun 2017 semuanya lancar. Dan pada akhirnya bentrok di satu hari, dan saya pun harus memilih dua. Pada saat itu saya memilih di Akademi Militer dan Akademi Angkatan Udara. Setelah menjalani segala tes dan masuk ke Pantohir, masuk ke Panda, ternyata di Akademi Militer saya gugur kembali, dan saya pun sedih karena memang cita-cita saya menjadi taruna Akademi Militer Angkatan Darat. Dan di situ saya bersyukur karena saya mencoba banyak dan masih ada pegangan di Akademi Angkatan Udara. Setelah menjalani tes Akademi Angkatan Udara, ternyata belum rezeki saya di tahun 2017. Dan saya pun menyesal karena Angkatan Laut telah saya lepaskan juga, dan tinggal pegangan Akademi Angkatan Udara yang ternyata belum menjadi rezekinya. Di tahun 2017 pun saya sempat merasa down dan saya pun depresi, seperti tidak mau melakukan apa saja karena saya sudah mengikuti segala macam, mencoba rajin beribadah, mengikuti segala macam masukan dari keluarga, tetapi kenapa belum rezeki saya di sini?
Di situ pun saya kuliah mulai nggak benar dan mulai berhenti karena pada saat masuk kuliah, pada saat pemilihan SKS, saya pun ternyata diberitahu oleh dosen saya tidak bisa masuk ke kelas saya. Jadi saya harus turun tingkat karena saya tidak ikut UAS. Tidak ikut UAS karena saya sibuk dengan tes masuk akademi. Jadi banyak yang kelas saya bolong. Dan situ pun saya terpukul karena saya harus turun tingkat dan menyesuaikan diri lagi dengan kelas yang baru. Setelah itu saya berhenti kuliah selama 2 bulan, tidak mau melakukan aktivitas apa-apa di rumah. Orang tua saya terus membujuk dan memberi arahan kepada saya. Papa saya pernah bilang, "Kak, lebih baik menyesal karena pernah gagal daripada menyesal karena tidak melakukannya. Jadi kalau kamu nanti udah tua, kamu mikir, oh iya ya, kenapa saya dulu belum nggak nyoba lagi? Pada umur kamu masih ada lagi tahun depan, tetap semangat." Di situ saya mulai berpikir dan saya pun mulai bangkit. Saya mulai bangkit karena bukan untuk diri saya, karena saya lihat ibu saya selalu sedih melihat keadaan saya dan saya pun punya adik perempuan masih kecil. Saya takut mengganggu psikologisnya karena saya menjadi beban keluarga kalau seperti ini. Setelah itu saya mulai lagi datang ke kampus dan menyesuaikan dengan kelas yang baru dengan turun tingkat dan bersama adik kelas. Ternyata di kelas itu pun ada yang catar-catar bersama saya, jadi saya pun masih ada semangatnya datang ke kampus. Setelah melanjutkan kuliah bersama adik kelas, akhirnya di pertengahan kuliah om saya pun menawarkan, daripada kamu stres, mau nggak kerja di tempat om, menjadi seorang di Yayasan Satpam dan saya menjadi pengawas. Saya pun tertarik dan saya mencoba bekerja selama 2 bulan untuk mencari suasana baru. Setelah itu sudah sampai di bulan Desember dan bapak saya pun sudah menanyakan, "Kak, sudah bulan Desember, sudah mau persiapan pendaftaran 2018." Dan saya pun di situ kalau sudah mendengar kata pendaftaran, hati saya mulai kadang sedih, tapi kadang saya harus menunjukkan bahwa saya pun mampu menjadi seorang taruna seperti cita-cita saya. Di situ saya mulai ikut lagi BINSIK, mempersiapkan lagi segala macam untuk pendaftaran seperti tes kesehatan dan yang lain. Lalu pada tahun 2018 saya mencoba lagi dan saya pun mendaftarkan diri semuanya sama seperti 17. Dari Akmil, Akpol, AU, AL, dan yang terakhir IPDN. Di situ pun setelah menjalani tes, akhirnya Akpol dan Akmil bentrok dan saya harus memilih salah satu. Saya pun memilih Akmil. Dan yang sangat disayangkan, Akmil pun saya gugur di parade kembali karena ranking. Dan di situ masih ada AU dan AL. Saya pun karena trauma AU yang tahun kemarin, saya memilih di Angkatan Laut. Setelah menjalani tes Angkatan Laut, akhirnya saya mencapai Pantohir. Dan karena Angkatan Laut tidak ada kuota untuk berangkat ke pusat, karena tiap tahun kuotanya berbeda. Waktu itu yang mau berangkat ada 12 orang. Dan pada hari H diberitahu oleh komandan bahwa yang berangkat diubah menjadi 10 orang. Dan saya pun merasa terpukul karena ini harapan satu-satunya saya di tahun 2018. Saya pun menangis di tempat pendaftaran dan tidak mau pulang. Akhirnya komandannya menyuruh saya masuk ke dalam ruangannya dan memberikan kata motivasi, kata penyemangat dan pembangkit buat saya. Akhirnya saya pun mendengarkannya sedikit-sedikit dan saya pun cerita bahwa saya sudah bertekad bahwa tahun ini adalah daftar yang terakhir karena saya sudah capek dan segala pengorbanan telah saya lakukan dan teman-teman saya pun sudah melintas ke segala macam, tapi saya masih bergerak di sini saja. Lalu kata dia, "Kamu mau masuk Bintara, mau diambil Bintaranya atau tidak?" Saya langsung menjawab, "Siap, saya bertekad menjadi seorang taruna." Lalu dari Angkatan Laut menawarkan, "Kalau seperti itu kamu mau nggak masuk pelayaran? Nanti dari sini kami buatkan suratnya karena Angkatan Laut bekerja sama dengan pelayaran. Jadi kamu tidak usah tes,
hanya formalitas langsung masuk ke dalam pelayaran. Saya pun di situ merasa bimbang. Di satu sisi saya ingin menjadi seorang taruna, satu sisi saya pun belum tahu bahwa pelayaran itu seperti apa. Akhirnya saya pulang ke rumah dan berpikir sambil mencari tahu informasi tentang pelayaran. Setelah waktunya hampir mepet, saya pun mendapat pencerahan bahwa lebih baik mencoba pelayaran daripada saya nganggur di rumah, dan kuliah saya pun sudah tidak benar karena turun tingkat dan segala macam. Dari situ pun saya datang ke tempat pelayaran, mencoba dan berkuliah di sana selama 1 tahun. Di sana saya merasa senang karena saya baru tahu kehidupan taruna ini seperti apa. Walaupun bukan di Akmil, tetapi minimal saya menyandang seorang taruna. Dan pada tahun 2019 saya di pelayaran, puji Tuhan, dipercaya menjadi seorang Pokdo. Dan pada saat itu rekan saya ada yang malas-malasan. Dan pada akhirnya saya dipanggil oleh direktur dan ditanyakan, "Ini kenapa rekan kamu malas-malasan?" Beliau bilang, "Sepertinya bukan tujuan dia ada di sini. Kalau tujuan kamu emang ada di sini atau gimana?" Lalu saya menjawab, "Siap." Pada awalnya saya mencoba akabri, tetapi belum ada jalan hingga akhirnya jalan Tuhan menuntun saya ke sini. Lalu direktur itu pun bercerita bahwa dahulunya dia pun mendaftarkan diri menjadi seorang akabri, tetapi belum ada jalan, dan akhirnya dia menjadi seorang pelaut. Tetapi anaknya sekarang 2 menjadi seorang akabri juga, dan dia pun senang kalau lihat orang yang berusaha dan menjadi seorang akabri. Lalu dia pun menawarkan kepada saya, "Apakah kamu masih mau mencoba tes akabri kembali? Kalau mau, dari pihak pelayaran akan membantu kamu dari segi absen. Jadi kamu ke sana pulang ikut tes, di sini tidak akan kena sanksi administrasi. Dan apabila kamu masuk, kamu dinyatakan di sini bersih, tidak akan ada denda ataupun yang lain. Dan apabila kamu tidak masuk, kamu kembali lagi ke sini dan langsung tingkat 2. Setelah itu beberapa hari kemudian saya pun pulang dan mempersiapkan diri untuk menjalani tes Akmil tahun 2019. Mulai dari administrasi, fisik dan yang lain. Dan saya pun berdoa terus setiap hari untuk menjalani tes saya di umur yang terakhir. Orang tua saya pun mendukung saya 100%. Karena emang ini usaha saya yang terakhir. Dan puji Tuhan pada tahun 2019 saya mencoba mendaftarkan diri ke Akademi Militer. Dan semua berjalan dengan lancar, mulai dari administrasi, tes daerah, sampai tes pusat. Saya pun merasa tidak ada hambatan sama sekali. Dan pada akhirnya saya diumumkan bahwa nama saya ada dan masuk menjadi seorang taruna Akademi Militer tahun 2019. Di situ saya sangat bersyukur. Dan saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, pada keluarga saya yang telah menuntun saya, menemani saya pada saat saya jatuh sampai saya jadi seorang taruna. Dan di sini saya pun mempercayai bahwa setiap orang ada garis tangannya, hanya mungkin jalannya saja yang berbeda. Dan sekarang saya sudah menjadi tingkat 3. Saya pun dengan pengalaman saya yang seperti ini, saya berharap bahwa saya setelah besar nanti bisa menjadi seorang pimpinan Angkatan Darat, dan saya akan membantu orang-orang yang berkesusahan, yang ingin benar-benar menjadi seorang anggota, dan saya akan mengarahkan dan menolongnya agar tidak seperti saya, tidak ada arahan dari manapun. Sekian. Untuk tes masuk Akademi Militer, semua dilaksanakan secara bersih dan semua dilaksanakan secara transparan dan fleksibel. Semuanya bisa dilihat dari skor nilai maupun dari skor kita melaksanakan postur maupun jasmani dan maupun akademik. Semuanya itu bersih tanpa ada sepeser pun
keluar dana dari orang tua saya. Jadi untuk masuk tes akademi militer tidak memungut biaya sepeser pun. Menurut saya untuk masuk akademi militer tidak terpengaruh oleh biaya dan tidak terpengaruh oleh koneksi. Buktinya saya sudah mencoba berkali-kali tetapi tetap saya tidak masuk, dan banyak juga di luar sana yang merupakan seorang anak pejabat karena dia mungkin tidak memenuhi syarat dan dia tidak masuk. Kalau untuk biaya sendiri untuk tes akademi militer mulai dari kesehatan, administrasi, jasmani segala macam sudah ditanggung oleh negara, dan yang hanya bayar paling dalam urusan pemberkasan saja. Itu pun untuk pribadi. Untuk melatih diri saat akan melaksanakan tes akademi militer, yang saya lakukan yaitu seperti jasmani, saya lakukan lari. Lari saya lakukan dengan ketahanan 30 menit, dan untuk selang 2 hari saya melaksanakan interval. Dan untuk pull up sesering mungkin untuk melaksanakan pull up sekitar 10 kali dalam sehari, dan pada pelaksanaannya pasti kalian akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk sit up dan push up sesering mungkin kalian laksanakan setiap sore. Dan untuk masalah psikologi ini kita laksanakan dari kehidupan kita sehari-hari, seperti bangun pagi kita rapikan tempat tidur, laksanakan pembersihan sekitar rumah, dan jangan lupa untuk setiap mungkin untuk belajar tidak hanya dari majalah saja, kalian bisa belajar dari koran maupun dari HP. Dari HP juga kalian bisa lihat dari video-video maupun animasi lainnya, karena dari situ semua akan melatih otak kalian. Dan juga untuk persyaratan administrasi seperti berkas-berkas, laksanakan dengan baik apa yang diperintahkan, kalian laksanakan dengan baik, jangan ada sedikit pun kesalahan. Untuk di kesehatan yang harus kalian persiapkan adalah datang ke rumah sakit untuk melaksanakan check up. Di situ check up sudah meliputi dari atas kepala sampai ujung kaki, dan kalian akan tahu hasilnya bahwa kalian kurang di mana dan segera benahi sebelum ada pelaksanaan tes tersebut. Perbanyak doa dan saya yakin kalian pun bisa masuk. Untuk adik-adik yang akan melaksanakan tes maupun yang dulu juga melaksanakan tes tetapi gagal, tetap semangat, latih terus raga kalian maupun rohani kalian. Jangan terpengaruh oleh orang lain, dan jangan kalian dipengaruhi untuk tidak melaksanakan tes kembali. Berdoalah sesering mungkin, karena dengan berdoa akan merubah segalanya. Buatlah sejarah emas di dalam hidupmu. Menurut saya untuk adik-adik ataupun rekan-rekan yang melaksanakan tes dan belum rezekinya, harap mencoba lagi dan tetap semangat. Karena untuk membangun itu gampang, tetapi setelah kita jatuh, untuk bangkit kembali itu sulit, dan itulah yang harus kalian pertahankan. Seperti saya mencoba berkali-kali dan pada akhirnya saya pun bisa masuk. Dan kutipan dari ayah saya, lebih baik kalian menyesal karena kalian gagal daripada kalian menyesal karena tidak pernah mencobanya. Dan pesan dari saya, tetap semangat, tetap mencoba apapun yang kalian inginkan, dan yang terpenting adalah restu dari orang tua. Karena kalau orang tua kalian sudah merestui, mendoakan kalian, segala jalan akan terbuka dan diperlancar oleh Tuhan. Tetap semangat, pantang menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Edward Sitorus Papua Channel. Yeay!